Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A yang akan mempresentasikan parameter fisika dan parameter kimia yang akan membahas salinitas, nitrogen, dan daur air. Anggota dari kelompok 6 yaitu Sahibul Hamim dengan NIM 69 yang akan membahas nitrogen. Ahmad Ferry Setiawan NIM 007 yang akan membahas daur air, dan Ilmiatul Muzariyah dengan NIM 67 yang akan membahas salinitas. Parameter fisika, pengertian salinitas. Salinitas merupakan salah satu parameter fisika yang dapat mempengaruhi kualitas air. Salinitas adalah konsentrasi total ion yang terdapat di air. Salinitas menggambarkan padatan total di dalam air setelah semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromid dan iodid diganti oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi. Salinitas dinyatakan dalam satuan gram atau kilogram atau promil 0/00. Salinitas penting artinya bagi kelangsungan hidup organisme. Hampir semua organisme laut hanya dapat hidup pada daerah yang mempunyai perubahan salinitas yang kecil. Nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh suplai air tawar ke air laut, curah hujan, musim, topografi, pasang surut, dan evaporasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas yaitu yang pertama, pola sirkulasi air. Pola sirkulasi air membantu penyebaran salinitas. Karena pola penyebaran yang berbeda menyebabkan salinitas yang berbeda di setiap perairan. Yang kedua, penguapan, evaporasi. Semakin tinggi tingkat penguapan di daerah tersebut, maka salinitasnya pun bertambah, atau sebaliknya karena garam-garam tersebut tertinggal di air, yang contohnya di Laut Merah, kadar salinitasnya mencapai 40%. Curah hujan, presipitasi. Semakin tinggi tingkat curah hujan di daerah tersebut, maka salinitasnya akan berkurang atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan terjadinya pengenceran oleh air hujan. Yang keempat, aliran sungai di sekitar, runoff. Semakin banyak aliran sungai yang bermuara pada laut, maka salinitasnya akan menurun, dan sebaliknya. Jenis-jenis perairan berdasarkan salinitasnya. Yang pertama, perairan tawar atau freshwater, yaitu perairan yang memiliki salinitas berkisar antara 0 sampai 5 ppt. Contohnya pada air minum, air sungai, sumur, dan sebagainya. Yang kedua, perairan payau atau brackish water, yaitu perairan yang memiliki salinitas berkisaran antara 5 sampai 30 ppt. Contohnya pada daerah hutan bakau, muara sungai, dan daerah tambak. Yang ketiga yaitu perairan laut, saline water, yaitu perairan yang memiliki salinitas berkisar antara 30 sampai 50 ppt, yang contohnya laut lepas. Yang keempat adalah perairan hipersalin atau brine water, yaitu perairan yang memiliki salinitas lebih dari 50 ppt, yang contohnya yaitu laut yang dekat kutub. Metode pengukuran salinitas. Yang pertama, metode pengukuran refraksi atau hand refraktometer. Metode pengukuran refraksi menggunakan alat hand refraktometer yang digunakan untuk menghitung jumlah salinitas air laut. Yang prinsip pengukuran ini menggunakan pembiasan cahaya. Yang kedua, metode pengukuran densitas atau salinometer. Metode pengukuran densitas menggunakan alat salinometer. Salinometer bekerja berdasarkan massa jenis air yang diukur. Alat ini akan mengapung jika massa jenis air yang diukur padat atau salinitas air tersebut tinggi. Yang ketiga yaitu metode pengukuran konduktivitas atau conductivity meter. Metode pengukuran konduktivitas ini menggunakan alat konduktivimeter di mana cara kerjanya yaitu menggunakan penghantar listrik. Fungsi salinitas. Salinitas penting artinya bagi kelangsungan hidup organisme. Hampir semua organisme laut hanya dapat hidup pada daerah yang mempunyai perubahan salinitas yang kecil.
Pengujian salinitas pada air laut berfungsi sebagai penentu densitas air laut, mengetahui bentuk arus air laut, prediksi pertukaran air antara atmosfer dan lautan, studi ekosistem laut, serta mengetahui proses biologi dan fisika yang terjadi pada air pesisir dan sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Hamim, NIM 69. Di sini saya akan membahas materi tentang nitrogen. Nitrogen atau zat lemas adalah bahan dasar penyusun protein yang diserap oleh tumbuhan air dalam bentuk amonia atau nitrat. Untuk nomor atomnya yaitu 7, simbolnya N, dan massa atom 14,007. Ikatan atom nitrogen sebagai berikut: N. Senyawa nitrogen NH3, NO3, NO2, N2. Asam amino protein. Senyawa nitrogen di perairan berasal dari metabolisme organisme perairan dan dekomposis bahan-bahan organik oleh bakteri. Pengaruh nitrogen bagi perairan. Ketersediaan nitrogen mempengaruhi variasi dan kelimpahan serta kandungan nutrisi hewan dan tumbuhan akuatik. Apabila kelebihan nitrogen dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan fitoplankton yang tak terkendali. Siklus nitrogen adalah proses penguraian amonia oleh bakteri, mengurai menjadi zat yang tidak berbahaya bagi makhluk air. Dimulai dari proses pembusukan bahan organik di air yang menimbulkan amonia. Amonia diuraikan oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit. Kemudian hasil penguraian bakteri Nitrosomonas menghasilkan zat nitrit. Kemudian nitrit diuraikan oleh bakteri Nitrobakter menjadi nitrat. Zat nitrat diresap oleh tanaman untuk tumbuh berkembang. Zat nitrat aman bagi air asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ferry Setiawan, NIM 07. Di sini saya akan menjelaskan materi taur air. Taur air adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan berulang. Mulai dari air yang berada di darat berubah menjadi awan, hingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Lebih dari 96% cadangan air di dunia ini berasal dari lautan. Tidak heran jika sebagian besar terjadinya taur air dimulai dari tempat tersebut. Proses taur air ini adalah fenomena di mana air bergerak melalui beberapa tahap dalam 4 bidang, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Proses taur air ini memiliki banyak efek, antara lain untuk mengatur suhu lingkungan, mengubah cuaca dan menciptakan hujan, membantu dalam konversi batuan menjadi tanah, dan menciptakan banyak fitur geografis yang ada di bumi. Manfaat siklus air. Di sini manfaat siklus air memiliki manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Manfaat yang paling utama adalah air yang terus berjalan menjaga ketersediaan air bersih. Air bersih dapat digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan manusia seperti minum, masak, mandi, hingga mencuci. Taur air menjadi pencuci dari biosfer, menjadi pembawa dari nitrogen ke dalam tanah, menjadi pelarut dari unsur hara, menjadi penyuplai air, menjadi sumber daya untuk kehidupan. Faktor pada siklus air dalam tanah yaitu curah hujan, material batuan, lereng pegunungan, keberadaan vegetasi atau tumbuhan. Dari sini sudah saya jelaskan mengenai taur air. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kata yang tidak enak atau menyinggung kami dari kelompok 6, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.